Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Rahma Akbar dengan NIM 2304055000001 dari jurusan Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang budaya-budaya belajar di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosio-Antropologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Bastiana MSI. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan sosioantropologi. Sebelum saya menjelaskan budaya-budaya belajar pada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sosioantropologi. Pengertian sosioantropologi. Sosioantropologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang menggabungkan prinsip-prinsip dari sosiologi dan antropologi untuk memahami struktur sosial dan budaya. Bidang ini memeriksa interaksi sosial, norma-norma, nilai-nilai, dan institusi-institusi dalam masyarakat, sambil juga meneliti peran budaya dalam membentuk perilaku dan pola kehidupan manusia. Sosioantropologi sering digunakan untuk menganalisis dinamika sosial dalam berbagai konteks, termasuk kelompok etnis, komunitas, atau masyarakat secara keseluruhan. Budaya-budaya belajar. Budaya belajar merujuk pada norma-norma, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang berkaitan dengan pembelajaran di suatu kelompok atau masyarakat. Ini mencakup cara individu atau kelompok mengakses, mengorganisir, dan menghargai pengetahuan. Beberapa elemen yang terkandung dalam budaya belajar melibatkan norma-norma pembelajaran, nilai-nilai terkait pembelajaran, praktik-praktik pembelajaran, pola perilaku belajar, dan penggunaan sumber daya pembelajaran. Budaya-budaya belajar dapat berbeda secara signifikan dari satu masyarakat atau kelompok sosial ke masyarakat atau kelompok yang lain. Memahami budaya-budaya belajar membantu lembaga pendidikan dan pendidik merancang metode pengajaran yang lebih sesuai dan efektif dalam konteks tertentu. Selanjutnya yaitu adapun hubungan budaya-budaya belajar dengan konteks pendidikan, yaitu yang pertama, metode pengajaran dan pembelajaran. Budaya belajar memengaruhi metode pengajaran yang diterapkan dalam konteks pendidikan. Misalnya, budaya yang menghargai kerja kelompok dapat mencerminkan dalam pendekatan pengajaran kolaboratif. Dan yang kedua itu nilai pendidikan. Nilai-nilai dalam budaya belajar memainkan peran penting dalam menentukan nilai-nilai pendidikan dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai ini mencakup pentingnya pengetahuan, etika belajar, atau kecenderungan terhadap kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu yang ketiga, partisipasi komunitas. Budaya belajar dapat mempengaruhi sejauh mana komunitas lokal terlibat dalam pendidikan. Komunitas yang mendukung budaya belajar akan cenderung berkontribusi pada pendidikan yang dengan lebih aktif. Dan yang keempat yaitu kurikulum dan materi pengajaran. Budaya belajar dapat mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum dan materi pengajaran yang diadopsi dalam konteks pendidikan dapat mencerminkan nilai-nilai dan aspek budaya belajar tersebut. Dan yang kelima yaitu gaya pembelajaran siswa. Budaya belajar memainkan peran dalam memahami gaya pembelajaran siswa. Pendidik yang peka terhadap budaya belajar dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran untuk lebih sesuai dengan preferensi dan kebutuhan siswa. Yang keenam yaitu pengakuan dan penghormatan keanekaragaman. Budaya belajar memperkuat pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman dalam konteks pendidikan. Ini mencakup pengakuan terhadap berbagai gaya belajar, latar belakang kultural, dan pengalaman siswa. Adapun hubungan timbal balik antara budaya-budaya belajar dengan pendidikan. Hubungan timbal balik antara budaya-budaya belajar dan pendidikan menciptakan dinamika di mana keduanya saling mempengaruhi. Berikut adalah beberapa aspek dari hubungan timbal balik ini, yaitu yang pertama, pengaruh budaya belajar pada pendidikan. Budaya belajar masyarakat memengaruhi pendidikan dengan menentukan norma-norma, nilai-nilai, dan praktik-praktik pembelajaran yang diakui dan diterima. Dan yang kedua itu pendidikan sebagai pembentukan budaya belajar. Melalui kebijakan kurikulum dan metode pengajaran,
Pendidikan dapat membentuk atau mengubah budaya belajar dalam masyarakat. Yang ketiga, adaptasi pendidikan terhadap budaya belajar. Sistem pendidikan yang responsif akan mengadaptasi metode pengajaran dan strategi pembelajaran untuk mencocokkan budaya belajar yang dominan dalam masyarakat. Hal ini mencakup pengakuan terhadap variasi gaya belajar dan preferensi siswa. Yang keempat yaitu partisipasi komunitas dalam pendidikan. Budaya belajar yang kuat dapat mendorong partisipasi komunitas dalam pendidikan. Komunitas yang terlibat akan memiliki pengaruh lebih besar dalam membentuk kebijakan dan praktik pendidikan. Dan yang kelima itu pendidikan sebagai pembawa perubahan budaya. Inovasi dalam pendidikan seperti pengenalan teknologi baru atau metode pembelajaran yang progresif dapat menjadi agen perubahan dalam budaya belajar masyarakat. Dan yang keenam, pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan budaya. Ini dapat mencakup penekanan pada keterampilan tertentu atau bidang studi yang dianggap penting oleh budaya setempat. Mengapa kita perlu memahami hubungan timbal balik antara budaya-budaya belajar dengan pendidikan? Memahami hubungan timbal balik antara budaya belajar dan pendidikan penting karena setiap budaya belajar memiliki nilai, norma, dan metode yang berbeda. Dengan memahami hal ini, pendidikan dapat disesuaikan agar lebih efektif dan inklusif, meningkatkan keterlibatan siswa, serta memfasilitasi pemahaman lintas budaya. Pertama, pembelajaran kolaboratif. Meningkatnya minat dalam pembelajaran kolaboratif, baik melalui proyek kelompok, proyek riset, kegiatan kerjasama dalam mengatasi tugas-tugas akademis, atau pengembangan ide bersama. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi pembelajaran. Adopsi teknologi pembelajaran yang inovatif seperti platform daring, aplikasi pembelajaran seperti Learning Management System (LMS), atau aplikasi pembelajaran untuk mengakses materi, tugas, dan sumber daya pendidikan lainnya. Dan yang ketiga yaitu minat pada pembelajaran mandiri. Peningkatan minat mahasiswa dalam pembelajaran mandiri, termasuk eksplorasi materi di luar kurikulum. Pembelajaran mandiri melalui sumber-sumber online dan pengembangan keterampilan diri. Dan yang keempat yaitu partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Keterlibatan aktif dalam organisasi mahasiswa sebagai bagian dari budaya belajar yang melibatkan pengembangan keterampilan di luar lingkup akademis formal. Yang kelima yaitu pembelajaran pengalaman. Peningkatan minat mahasiswa terhadap pembelajaran pengalaman seperti magang, kunjungan industri, atau program studi lapangan untuk mendapatkan wawasan langsung. Yang keenam yaitu interaksi antar budaya. Peningkatan kesadaran akan pentingnya interaksi antar budaya yang tercermin dalam keikutsertaan dalam pertukaran pelajar, program internasional, atau aktivitas yang mendorong pemahaman budaya yang beragam. Yang ketujuh yaitu budaya inklusi dan keanekaragaman. Peningkatan kesadaran akan inklusi dan keanekaragaman tercermin dalam kegiatan dan program yang mendukung budaya belajar yang inklusif dan beragam. Yang kedelapan yaitu kultur kreativitas dan inovasi. Budaya yang mendorong kreativitas dan inovasi seperti adanya festival kreativitas, kompetisi inovasi, atau klub kewirausahaan di kampus. Yang kesembilan yaitu forum diskusi online. Mahasiswa yang aktif berpartisipasi dalam forum diskusi online untuk berbagi ide, pemikiran, dan mendiskusikan topik terkait pembelajaran. Dan terakhir, yang ke-10 yaitu kolaborasi belajar antara junior dan senior. Kolaborasi belajar antara mahasiswa junior dan senior di kampus dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih dinamis. Mahasiswa senior dapat berbagi pengalaman, sementara mahasiswa junior membawa ide segar. Ini tidak hanya memperkaya pemahaman akademis, tetapi juga membangun solidaritas di antara angkatan berbeda, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Fenomena-fenomena tersebut mencerminkan bagaimana budaya belajar di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar terus berkembang, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti teknologi, tren pendidikan, dan tuntutan zaman. Gap antara budaya belajar di FIP UNM dengan pendidikan ideal, yaitu yang pertama, gap antara pembelajaran kolaboratif dan pendidikan ideal bisa tumbuh dari kurangnya pengintegrasian metode kolaboratif dalam pengajaran. Terkadang, fokus pada pembelajaran individual dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial dan kemampuan kolaboratif.
Pendidikan ideal seharusnya menginkorporasi peluang untuk bekerja sama, berdiskusi, dan memecahkan masalah bersama. Sedangkan kurangnya inisiatif dalam hal ini bisa menjadi kendala. Membangun lingkungan kelas yang mendorong kerjasama dan memberikan alat yang mendukung interaksi antara siswa adalah langkah penting untuk mengatasi gap ini. Yang kedua, yaitu gap antara partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pendidikan ideal dapat muncul ketika sistem pendidikan kurang memberikan perhatian yang cukup pada pentingnya pengembangan keterampilan di luar ruang kelas. Pendidikan ideal seharusnya mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk memperluas wawasan, membangun keterampilan sosial, dan mengembangkan potensi siswa secara holistik. Terkadang, keterbatasan waktu atau sumber daya dapat menjadi hambatan, menyebabkan beberapa siswa kehilangan peluang berharga di luar kurikulum inti. Memperkuat dukungan dan aksesibilitas terhadap kegiatan ekstrakurikuler dapat membantu menyusutkan gap ini. Yang keempat yaitu gap antara pembelajaran pengalaman dan pendidikan ideal dapat muncul ketika sistem pendidikan lebih menekankan pada pemberian informasi daripada pengalaman langsung. Pendidikan ideal seharusnya memberikan penekanan yang seimbang antara teori dan pengalaman praktis, memungkinkan siswa mengembangkan pemahaman mendalam melalui keterlibatan langsung. Terkadang terlalu fokus pada evaluasi formal dan ujian dapat mengabaikan aspek pengembangan keterampilan praktis dan penerapan pengetahuan dalam situasi nyata. Untuk mengatasi gap ini, perlu ada pergeseran menuju metode pengajaran yang mendukung pembelajaran aktif, eksperimen, dan refleksi untuk mencapai pendidikan yang lebih holistik dan relevan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, gap antara forum diskusi online dan pendidikan ideal mungkin muncul dari kurangnya pengelolaan atau kurasi yang efektif dalam lingkungan digital tersebut. Pendidikan ideal seharusnya mendorong forum diskusi online yang berfokus pada pertukaran ide, kolaborasi, dan pengembangan pemahaman. Namun tanpa panduan yang tepat, forum tersebut bisa menjadi tempat yang untuk informasi yang tidak valid atau kurang mendukung pembelajaran yang terstruktur. Untuk mengatasi gap ini diperlukan pedoman jelas, moderasi aktif, dan peran pendidik yang memfasilitasi diskusi sehingga forum dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembelajaran siswa.